Calon Presiden Anies Baswedan melakukan safari politik di Kabupaten Aceh Utara. Tentunya dalam safari politik itu banyak pendukung yang menyambut beliau di Aceh Utara. Namun saya ingin memberikan beberapa pandangan terkait safari politik yang dilakukan Anies, bukan dari segi pengerahan massa yang dilakukan oleh para pendukung Anies untuk menyambutnya di Aceh Utara, karena menurut saya dalam konteks politik Indonesia memang masih bercirikan salah satu adalah mobilisasi sebagai salah satu strategi juga untuk menampakkan show force ya pada para pendukung yang lain. Saya ingin melihat dari perspektif gagasan apa saja yang ditawarkan oleh Anies Baswedan kepada masyarakat Aceh, terutama gagasan untuk pembangunan Aceh, karena menurut saya ini penting ya, bagaimana kemudian Anies Baswedan membangun gagasan politiknya, gagasan programnya untuk membangun Aceh dari keterpurukan yang ada. Bahwa Anies menawarkan bahwa ketika dia terpilih menjadi Presiden Indonesia akan memperpanjang kembali dana otsus ya, kemudian akan mendatangkan investasi, kemudian juga akan membangun SDM Aceh. Namun gagasan-gagasan ini saya pikir masih dalam tahap sangat umum. Kalau kita bicara terkait dengan dana otsus, selama ini dana otsus pada masa Jokowi juga sudah berlaku. Namun kita melihat semenjak berlakunya dana otsus di Aceh itu dari tahun 2008 sampai 2023, kalau tidak salah saya semua data itu sebesar 99 triliun. Namun kita melihat dalam penggunaan dana otsus itu masih tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Kalau misalnya kita lihat dalam UPA bahwa salah satu penggunaan dana otsus itu adalah untuk membasmi kemiskinan, mengurangi kemiskinan masyarakat Aceh, juga terkait dengan pendidikan. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi kalau tawaran gagasan-gagasan itu saya pikir masih gagasan lama. Seharusnya dalam konteks Aceh itu bagaimana kemudian Pak Anies menawarkan bahwa ketika beliau terpilih sebagai presiden akan membangun menjadi program prioritas, misalnya bagaimana membangun terowongan Gurute sehingga antara Banda Aceh dengan Melabu itu bisa dicapai dalam setengah jam atau 1 jam. Kemudian juga bagaimana Pak Anies memberi gagasannya ketika misalnya dia menjadi presiden kemudian akan memajukan Sabang, termasuk misalnya membangun jembatan Sabang yang akan menghubungkan antara Banda Aceh Sabang. Kemudian juga bagaimana misalnya ketika Pak Anies menjadi presiden dia akan melanjutkan pembangunan tol, jadi membangun jalur laba-laba sehingga persoalan transportasi hubungan dan transportasi darat di Aceh itu akan menjadi lebih mudah, dan selama ini saya pikir itu tidak pernah tersentuh sama sekali. Mungkin pada masa Pak Jokowi sudah dibangun tol, kemudian bagaimana kemudian itu dimelanjutkan di seluruh Aceh untuk menghubungkan dan mendekatkan jarak ya antara Aceh dengan Aceh. Kemudian juga bagaimana dia menawarkan gagasan untuk membangun bandara, misalnya ada bandara tapi belum digunakan secara efektif, malah ada bandara-bandara yang sudah mati. Saya pikir gagasan-gagasan inilah yang kemudian harus ditawarkan kepada rakyat, yang nanti gagasan-gagasan pembangunan Aceh itu kemudian akan dilihat oleh rakyat Aceh, akan dicerna oleh masyarakat. Kalau itu relevan dengan konteks Aceh, mungkin Pak Anies juga akan menjadi satu pilihan dari masyarakat Aceh. Maka saya selalu katakan dalam konteks Pilpres ya, walaupun saya yakin bahwa walaupun suara Aceh itu 4 juta tidak signifikan, namun bagaimana kemudian rakyat Aceh itu memposisikan 4 juta itu menjadi suara yang penting bagi masyarakat Aceh dan menawarkan kepada calon-calon presiden dan yang nantinya datang ke Aceh. Tidak hanya Pak Anies, saya pikir juga calon-calon yang lain
harus menawarkan gagasan-gagasan yang dengan gagasan itu kemudian menjadikan Aceh itu lebih maju pada tahun-tahun yang akan datang. Rakyat Aceh saya pikir harus melihat calon-calon presiden yang betul-betul mampu untuk bisa membangun Aceh ke depan. Tidak hanya kita memilih, tidak hanya rakyat Aceh itu memilih berdasarkan faktor-faktor yang lain, tapi jelas bahwa program-program itu, gagasan-gagasan program yang dibangun itu bisa membangun Aceh ke depan. Karena kita sudah belajar pengalaman selama ini, hanya tawaran program hanya saat kampanye atau setelah mereka terpilih kemudian lupa segalanya terhadap Aceh, dan Aceh tetap masih seperti ini juga dan belum mampu untuk melangkah lebih maju. Jadi dalam konteks ini saya pikir rakyat Aceh harus lebih cerdas, rakyat Aceh harus lebih berorientasi kepada gagasan-gagasan yang akan disampaikan nanti. Berdasarkan gagasan-gagasan itulah kita akan kemudian memutuskan siapa calon presiden yang tepat yang mampu untuk membangun Aceh ke depan.